Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara PSM Makassar versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan PSM Makassar dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti PSM Makassar meraih kemenangan pertama mereka musim ini, sedangkan bagi Persija Jakarta ini merupakan kekalahan pertama mereka musim ini, dan untuk pertama kalinya musim ini mereka gagal mencetak gol di pertandingan mereka. Tetapi Persija untuk sementara masih berada di peringkat nomor 2 klasmen Super League, dan selisih poin mereka dengan Borneo FC hanya 1 poin. Tetapi jika nanti Borneo FC menang di pertandingan mereka melawan Persis Solo, berarti jarak antara Borneo FC dengan Persija Jakarta akan semakin melebar. Sedangkan bagi PSM Makassar, kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat amat berharga, karena dengan kemenangan semalam berarti PSM Makassar bisa keluar dari zona merah dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 13. Padahal sebelum pertandingan ini dimulai, yang ramai diberitakan adalah terlambatnya gaji yang diberikan kepada para pemain dan juga jajaran pelatih serta official lainnya dari PSM Makassar. Tetapi di atas lapangan tampak para pemain PSM Makassar tidak terpengaruh dengan keterlambatan gaji tersebut. Artinya apa? Artinya mereka memang tetap sebagai profesional menjalankan tugas mereka di atas lapangan dengan tanggung jawab penuh. Padahal inilah yang saya khawatirkan jika ada klub yang terlambat bayar gaji. Dan itu pernah juga saya diskusikan dengan direktur operasional dari PT LIB kan, yang saya undang ke podcast saya tuh, yaitu Pak Asep. Saya juga mengatakan, bisa gak sih ada aturan kalau klub yang memang terlambat membayar gaji itu diberikan sanksi. Nah, katanya lagi dirumuskan sanksinya. Nah, saya nggak tahu apakah akan ada sanksi bagi PSM. Bukan artinya merugikan PSM, tapi juga agar memberikan peringatan kepada manajemen bahwa mereka harus betul-betul profesional dan menghargai dong perjuangan dari para pemain, pelatih, atau juga tentunya official lain yang terlibat di PSM Makassar. Karena pertandingan semalam itu kelihatan banget para pemain PSM Makassar itu bermain all out. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan faktor non-teknis. Mungkin juga banyak yang mengira, kemungkinan nih PSM akan kalah. Bahkan Bernardo Tavares pun mengatakan, sudah lama juga gaji dia tidak dibayar. Tapi dia tetap fokus untuk menjalankan tugasnya. Dan itu tidak mudah teman-teman. Saya kasih tahu, tidak mudah sama sekali loh. Ya contoh, kita nih kalau gak dibayar di tempat kerjaan kita, kan pasti semangat kita turun. Tapi para pemain PSM Makassar dengan semangat tempur main semalam. Padahal Persija lagi bagus permainannya. Kan mereka belum terkalahkan sebelum pertandingan semalam. Mencetak banyak gol. Tim yang produktif. Tapi tidak bisa mencetak gol di pertandingan semalam. Dan bukan berarti Persija mainnya jelek. Enggak. Tapi PSM lebih unggul dari segi taktik. Dan memang mereka lebih efisien serta efektif. Apa taktik dari PSM Makassar? Kita semua tahu bahwa pelatih mereka Bernardo Tavares menyukai strategi pragmatis. Bukan berarti negatif football, enggak. Bukan berarti parkir bus, enggak. Tetapi, coba dulu amankan area sendiri. Kalau area sendiri sudah aman, baru main yang namanya counter attack dengan mengandalkan kecepatan para pemain di depan. Dan strategi dia ini yang membawa PSM Makassar menjadi juara. Ya kan sebelumnya. Jadi memang ini pelatih yang bagus. Dan pada saat itu saya masih ingat PSM bersaing dengan Persija dan Persib. Tapi mereka bisa menjadi juara dengan mempunyai defensive record yang solid. Nah ini juga bagus sebetulnya tim dari PSM. Kita melihat ada pemain seperti Abu Kamara, ada Medina, ada Savio, ada pemain muda seperti Ricky Pratama, ada juga Victor Detan, ada juga Hilmansyah. Di pertahanan ada Yuran, ada Neto, ada Victor Luis. Luar biasa ini. Mereka semua petarung loh di atas lapangan loh. Benar-benar saya memberikan apresiasi kepada para pemain PSM yang tidak terpengaruh dengan terlambatnya gaji mereka yang memang kita baca di media ya. Jadi ini bukan cerita saya, karena memang sudah beredar luas di media. Dan bagi Persija ya, mereka memulai pertandingan secara normal. Main garis pertahanan yang tinggi, main progressive possession, coba untuk menciptakan peluang tapi sulit. Ketika tim lawan itu fokus di defense seperti sebelumnya ketika lawan Bali United, tapi bedanya para pemain Bali United yang saya lihat sering mengulur waktu, tapi para pemain PSM enggak. Mereka jalan terus. Kalau perlu mereka bisa nambah gol lagi, tapi kan enggak. Kalau udah 2-0 bagi mereka tuh sudah istilahnya ya udah nih kita sudah lock nih. Ya paling tidak kalaupun kemasukan kemungkinan 1 gitu. Jadi mereka memang betul-betul fokus bagaimana mereka bisa
menguatkan lini pertahanan. Maka itu Hilmansyah tidak juga banyak mendapatkan percobaan. Coba berapa yang on target? Hitung nggak kalian? Yang pertama dari Van Basten Souza, dari free kick yang lemah. Yang kedua, oke, Alano mencetak gol tapi memang offside. Yang ketiga, dari Bruno yang dari jarak jauh udah. Yang menguji si Hilmansyah. Memang ada lagi beberapa peluang tapi melenceng. Jadi memang dari segi efektivitas, para pemain PSM itu sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan. Memberikan bola di atas lini pertahanan dan juga di atas lini tengah Persija. Karena memang Persija punya lini tengah yang kuat. Tapi tidak kreatif. Mana kreativitasnya? Kebaca permainan dari sayap terus. Mengandalkan Alano, Bruno, yang nggak bermain seperti biasanya. Kemudian bola juga tidak bisa diberikan kepada Maxwell. Ini yang menjadi persoalan bagi Persija ketika mereka menghadapi tim yang fokus dalam menguatkan lini pertahanan mereka dan main counter attack. Lawan Bali United juga mereka hadapi persoalan yang sama. Tapi memang Persija punya kedalaman skuad yang coba mereka berikan kesempatan kepada pemain-pemain lain dari bangku cadangan. Tapi juga gak ada banyak perubahan karena para pemain PSM sudah mendapatkan yang namanya momentum of play. Mereka sudah punya momentum. Memang tidak banyak perubahan dilakukan di line up ya dari PSM Makassar tuh. Dari PSM Makassar yang saya kemarin lihat mereka tidak banyak melakukan perubahan nih. Saya perlu lihat lagi line up-nya ya biar gak salah. Kan kebetulan saya juga yang siaran. Nah, saya melihat di sini, nah mereka memainkan Ricky Pratama kan kali ini kan. Mereka memainkan Ricky Pratama tapi bukan Akbar Tanjung. Nah, Ricky mainnya bagus sekali di match ini. Walaupun dia kemudian mendapatkan kartu kuning karena tangannya kalau nggak salah ke wajahnya Fabio ya. Dan dari Persija hanya 2 perubahan nih. Yaitu Rio Fahmi yang kembali bermain, bukan Nico. Dan Rehan Hanan yang dimainkan sebagai gelandang serang. Nggak jalan dia. Nggak jalan sama sekali. Kayaknya sebelumnya Hanif nih yang main ya, lupa saya. Nah artinya ini nggak jalan sama sekali nih permainan dari Rehan Hanan. Kenapa bisa seperti itu? Saya bingung ketika dia dimainkan di posisi wing juga udah gak berkembang. Padahal kemarin di U23 dia mainnya bagus. Tapi kali ini saya tidak melihat dia bisa memberikan banyak kontribusi. Dari flow of the game, seperti yang tadi saya katakan, Persija keluar menyerang. Tapi kalau nggak bisa menciptakan peluang, ya susah juga. Ya dong, karena sudah punya possession, tapi nggak bisa menciptakan peluang. Ini menjadi persoalan juga bagi mereka. Walaupun kemudian di pertengahan babak pertama, PSM lebih unggul dari segi ball possession, karena mereka mainnya lebih sabar. Nggak mau main dengan tempo tinggi, nggak mau cepat memberikan bola ke depan, tapi terstruktur. Dan mereka yang bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Victor Detan, tuh dengan kecepatan dia, bagus tuh Carlos bisa save. Carlos ini bagus juga lo kiper. Walaupun dia kebobolan 2 gol, tapi bagus ini kiper. Kemudian Medina sudah one on one, bisa dia save lagi. Artinya memang PSM ini lebih fokus bagaimana kita menciptakan direct passing, direct play, tapi kita menciptakan peluang. Babak kedua dimulai, dan di sini saya melihat bahwa PSM menaikkan tempo. Mereka bermain lebih agresif, lebih menekan, karena sepertinya kali ini mereka coba untuk memberikan gangguan ke lini pertahanan Persija dengan bermain lebih terbuka. Jadi bukan total defense. Artinya melibatkan lebih banyak pemain untuk menekan lini pertahanan Persija. Nah, akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Van Basten tangannya itu terkena bola sehingga ada free kick bagi PSM dan Savio menyelesaikannya dengan baik. Saya kira tadinya bukan Savio yang akan ambil ya, mungkin pemain lain, tapi ternyata Savio yang ambil, mungkin Victor Luis atau Victor Detan. Tapi setelah itu Victor Detan diganti dan masuk Rizky Eka, nih pemain yang cepat juga, ya kan? Dan kemudian kita lihat memang Bruno mendapatkan peluang, tapi kemudian Bruno ditarik keluar, Hanan ditarik keluar, digantikan Witan dan Gustavo. Witan nggak menemukan chemistry-nya. Kemudian saya melihat Gustavo juga masih lamban pergerakannya, tapi Kamara bisa mencetak gol indah ketika Rizky Eka bisa memberikan umpan dan dia melakukan diving header. Setelah itu Persija megang kendali, tapi Persija tidak bisa banyak menciptakan peluang. Ini yang saya kagetkan dengan Persija. Padahal mereka punya yang namanya kedalaman skuad. Mereka punya banyak pemain Brazil yang biasa menari-nari, tapi tarian mereka bisa dibaca oleh para pemain PSM dengan apa? Dengan menutup atau mempersempit ruang gerak. Pada saat mempersempit ruang gerak, para pemain Persija ini tampak bingung. Harus memulai serangan dari mana? Karena mereka tidak punya yang namanya attacking midfielder yang biasa ditempati Fransa. Bukan berarti Mauricio Souza salah tidak membawa Fransa, enggak juga. Karena kita tahu bahwa sebelumnya juga lawan Bali United ya Persija main bagus, tapi itu kan digadang sendiri. Tapi ketika tidak ada Fransa berhadapan dengan tim yang memang bermain defensif, nah kita lihat kehilangan ide untuk membongkar lini pertahanan dan kebaca serangannya. Maka itu Alano yang biasa tampil eksplosif, Maxwell, mereka gak berkutik. Nah artinya next ke depannya Persija harus punya cara bagaimana juga bisa membangun serangan dari tengah. Boleh punya gelandang pekerja, tapi harus juga ada yang namanya
ada yang namanya creative midfielder. Nggak harus playmaker, tapi kreatif. Jadi yang punya visi ke depan. Bagaimana caranya membagi bola, bagaimana juga coba shooting yang lebih banyak dari luar kotak penalti, tapi yang akurat. Jadi jangan juga shooting itu melenceng, yang ada menguras tenaga. Tapi PSM Makassar, saya melihat mereka bermain seperti petarung semua di atas lapangan, dan saya melihat mereka jatuh bangun. Dan saya sangat terkesan dengan Neto ya. Neto ini luar biasa ya, dia blok terus pergerakan pemain Persija pada saat one on one. Dan saya pikir ya PSM Makassar layak meraih kemenangan, dan mereka menunjukkan bahwa di tengah kesulitan yang mereka hadapi dari segi non teknis, tapi mereka adalah orang-orang yang profesional yang menjalankan tugasnya di atas lapangan dengan baik, dengan tanggung jawab yang besar untuk juga tentunya para supporter dari PSM Makassar yang juga hadir di stadion semalam. Inilah kita melihat bentuk profesionalitas yang luar biasa dari para pemain PSM Makassar, dan tinggal kita tunggu nanti bagaimana Persija di pertandingan selanjutnya dan juga PSM Makassar. Dan juga kita tunggu pertandingan nanti malam antara Borneo FC melawan Persis Solo, dan juga sebelumnya sore nanti ada pertandingan antara Arema FC versus Persib Bandung. Saya yakin bahwa persaingan di Super League musim ini yang sebelumnya kita tahu namanya Liga 1 akan semakin ketat, dan bukan tidak mungkin akan ada juara baru di Liga Indonesia musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.